Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Ini adalah konsep channel aku yang terbaru, tanpa menampilkan muka aku guys. Semoga teman-teman bisa menikmati setiap cerita yang aku bagikan dari suara dan hati. Hari ini aku ingin berbagi kisah yang benar-benar nyata dan menyentuh, tentang seorang TKW asal Indonesia bernama Purwanti Parji, yang bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga sejak 2002. Di usia yang masih sangat muda, belum genap 18 tahun, namanya terlibat dalam sebuah kasus yang mengundang simpati sekaligus kontroversi. Purwanti Parji lahir 5 September 1985, berasal dari keluarga kurang mampu di Boyolali, Jawa Tengah. Sejak usia 13 tahun memasuki dunia kerja sebagai pembantu keluarga di Jakarta. Lalu, akhirnya 2002 berangkat ke Singapura pada usia 17 tahun. Tinggal di dua tempat, akhir pekan di rumah majikan di Woodlands, hari kerja di Tai Keng Gardens, membantu ibu mertua majikan bernama Har Chit Hyang yang berusia 57 tahun. Nenek Har Chit Hyang, ibu mertua majikan Purwanti, berusia 57 tahun. Tinggal di rumah Tai Keng bersama suami, anak, dan cucu. Dikenal tegas dan kadang menegur Purwanti, yang menurut pembela diduga merasa tertekan, meski tidak ada catatan kekerasan fisik secara eksplisit. Pada tanggal 4 Agustus 2003, sekitar pukul 11.30 pagi, Purwanti melaporkan ke polisi bahwa korban terkunci di dalam kamar. Setelah pintu dibuka paksa, ditemukan Nenek Har terbaring dengan luka leher dan pergelangan tangan serta pisau di lokasi, dicurigai sebagai upaya mengeksekusi diri sendiri. Namun sejak awal penyelidikan, bukti mengatakan sebaliknya. Pemeriksaan medis menunjukkan korban tewas karena dicekik, ada retakan leher, bukan luka sayatan. Purwanti sempat memotong kuku untuk menghilangkan jejak. Ia sempat melakukan stalking agar terlihat seperti korban mengeksekusi diri sendiri, bahkan sempat menghubungi tetangga. Setelah kejadian itu, Purwanti langsung ditahan oleh pihak berwajib. Polisi menemukan bukti-bukti yang membuat mereka yakin bahwa kematian Nenek Har bukan karena mengeksekusi diri sendiri, melainkan memang ada unsur kekerasan. Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan luka dan tanda-tanda yang menunjukkan korban kehilangan nyawa karena dicekik, bukan karena melukai diri sendiri. Purwanti pun sempat mencoba menghilangkan jejak seperti memotong kukunya sendiri agar tidak ada bekas goresan atau DNA. Awalnya, Purwanti dihadapkan pada tuduhan yang paling berat, yakni pembunuhan berencana. Namun karena saat kejadiannya usianya masih di bawah 18 tahun, hukum Singapura memberikan sedikit pertimbangan. Dia tidak dijatuhi hukuman mati, tapi hukuman penjara seumur hidup. Di pengadilan terungkap bahwa aksi Purwanti ini bukan terjadi secara spontan, melainkan sudah sempat direncanakan. Dia bahkan mengaku 2 kali ingin melakukannya, tapi baru di percobaan ketiga akhirnya ia benar-benar melampiaskan kemarahannya. Hakim menyebut bahwa ini adalah kasus yang sangat serius, karena korban adalah orang tua yang tidak berdaya, dan Purwanti sempat memalsukan kejadian agar seolah-olah korban mengeksekusi diri sendiri. Upaya pengurangan hukuman sempat diajukan, tapi pada akhirnya pengadilan tetap menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, karena dinilai sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. So, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Tekanan psikologis dan konflik interpersonal bisa memicu tragedi. Karena itu penting membangun komunikasi dan lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua, pesan hukum jelas guys. Meski kamu di luar negeri, hukum tetaplah hukum. Rencana mati-matian demi pekerjaan bisa berujung penyesalan seumur hidup. Nih yang ketiga, jika mengalami tekanan berat, carilah bantuan resmi baik via Lembaga Perlindungan Tenaga Kerja atau LSM, bukan mengambil tindakan yang ekstrim. Kalau teman-teman punya pendapat atau ingin diskusi, yuk tulis di komentar. Aku sangat menghargai diskusi yang positif dan mendalam dari kalian. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye bye.